Halo, bergabung kembali di channel barufiska.com. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, klik dulu tombol subscribe-nya ya, dan tekan loncengnya. Jangan lupa jika ada iklan, jangan di skip, kecuali iklannya panjang, boleh di skip ya. Oke. Kita lanjutkan tutorial 5 Fisika Dasar 1A bagian B soal nomor 3. Nah, teman-teman, nomor 1 dan 2-nya mudah ya, itu hanya persoalan biasa. Jadi teman-teman dicoba aja ya, dengan eh, rumus-rumus yang standar. Jadi tidak perlu saya jelaskan terlalu detail ya. Oke. Nomor 3 saya langsung, karena mungkin problem seperti ini belum pernah dicoba gitu. Jadi saya coba ya membahasnya. Ini tipe soal holiday. Jadi kalau teman-teman buka di holiday ini ada seperti ini. Kalau di buku-buku referensi yang lain juga ada ya. Jadi referensinya banyak ya. Untuk fisika dasar pernah saya sebutkan, ada Tipler, ada Young, ada Sirway-Jewett, Sirway-Fevoli, Sirway-Vaughan, banyak ya. Ada Cutnell juga ada, Giancoli, oke, Giambattista, Randolph Knight, James Walker, oke. Masih banyak teman, Feynman gitu. Masih banyak. Jadi saya mengambil referensinya banyak buku ya, untuk menjelaskan suatu soal ini gitu. Jadi jika teman-teman bingung gitu dengan penjelasannya, mohon dibaca dulu referensi-referensinya ya, karena saya sebenarnya udah jelaskan secara detail banget ya. Jadi teman-teman sebenarnya tidak perlu bertanya lagi, kecuali teman-teman ngeyel gitu, itu belum baca sama sekali. Oke, kita lanjutkan. Ada sistem teman-teman ya, sistem batang dengan cincin. Nah ini sistemnya benda tegar, karena dia kedua benda ini punya dimensinya, ada ukurannya ya. Batangnya punya L, nah si cincin punya R. Oke, sedangkan L itu 2R ya, katanya 2R. Masanya sama M ya. Nah kemudian ketika diberi gangguan, diberi sedikit dorongan pada sistem ini, kedua benda ini ya berotasi terus berotasi horizontal. Jadi awalnya dia seperti ini gitu. Kemudian kita beri dorongan, sedikit dorongan, dia bakal berputar. Nah, seperti itu. Ke bawah gitu. Berputar gini. Nanti gini lagi. Cuman ini di capture gitu, di foto pada saat kita ingin dia mencapai titik terendahnya ya. Nah, pada saat kesini tak gitu, track gitu. Nah, seperti itu kita inginnya pada saat itu. Oke, jadi kalau berotasinya nanti bakal gini. Nah ini kan sumbunya nih, sumbu X misalnya, sumbu horizontal. Jadi bendanya bakal gini muter. Nah gitu ya. Nah gitu ya. Oke. Nah kemudian kata kuncinya ini, energinya yang kecil ya. Jadi energi dorongan F eksternal yang dilakukannya itu kecil ya. Jadi F eksternalnya diabaikan, sangat kecil. Jadi 0 F eksternalnya. Berarti kalau F eksternal 0, sistem berada dalam keadaan apa teman-teman? Dalam sistem terisolasi. Jadi sistemnya terisolasi. Jadi tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, dan tidak ada energi yang masuk ke sistemnya, sehingga di situ energi mekaniknya kekal, itu terisolasi ya. Sehingga kita nanti akan menerapkan bahwa perubahan delta energi mekaniknya itu kekal sama dengan 0, tidak ada yang berubah. Oke, itu untuk menjawab kata kunci, untuk menjawab berapa kecepatan sudut saat melewati titik ini. Karena kecepatan sudut kita dapatkan dari energi kinetik rotasinya. Oke, sebelum kita memakai hukum perubahan energi mekanik, itu kita meninjau dulu momen inersia yang dimiliki oleh masing-masing. Karena ini dua benda ya, jadi sistem itu terdiri dari dua benda. Berarti I sistem itu terdiri dari dua benda. Berarti nanti kita gabungkan, jumlahkan. I yang dimiliki oleh batang ditambah I momen inersia yang dimiliki oleh cincin. Oke teman-teman. Nah kita cari dulu masing-masing. I batang, momen inersia batang gimana teman-teman? Jika teman-teman sudah baca di holiday ya, di chapter 10-nya, teman-teman akan menemukan teorema dalil sumbu sejajar ya. Dalil sumbu sejajar. Jadi dalil ini dipakai ketika kita mencari momen inersia
di mana porosnya itu tidak di pusat massa, itu intinya teman-teman. Berarti I pusat massa nanti ya ditambah MD kuadrat. Nah, D ini adalah pergeseran dari pusat massa, pergeseran atau jarak ya dari pusat massa. Jaraknya lah, jarak pergeseran. Oke. Nah, I pusat massa batang kalau diputar di sumbu simetrisnya, karena kalau pusat massa dari benda yang simetris itu berada di tengah-tengah atau di titik simetrisnya. Berarti 1/12 ya. ML kuadrat tambah. Nah, M, D-nya apa teman-teman? D-nya segini ya. D-nya berarti dari tengah-tengah ke sumbu yang baru ini. Setengahnya berarti L/2. L/2 dikuadratkan. Berarti 1/12 ML kuadrat ditambah ML kuadrat dibagi 4/4. Nah, belum sama, kita samakan per 12 ya. 12 ML kuadrat, ini tetap 1, ini 4 dikali 3 ya. Nah, jadi 4/12. Nah, kalau kita sederhanakan jadi 1/3 ya. 1/3 ML kuadrat. Nah, tapi L-nya kita udah tahu, L-nya adalah 2R. Berarti 2R dikuadratin 4R. Jadi 4/3 MR kuadrat. Oke, nah ini adalah momen inersia batang. Sedangkan momen inersia cincin itu sama ya, seperti ini. I pusat massa ditambah MD kuadrat. Nah, I pusat cincin kalau diputarnya sumbunya horizontal seperti ini, sumbu X lah ya, atau sumbu Y, bukan sumbu Z gitu. Itu teman-teman bisa melihat di tabel 10.2 di chapter 10 ya, di Holiday. Tabel 10.2. Nah, teman-teman dilihat ya Holiday-nya. Tabel 10.2 itu bagian H. Nah, itu cincin kalau kita putar di salah satu, di sumbu X atau sumbu Y-nya ya, sumbu rotasinya, bukan di tengah-tengah. Bukan di sini di sumbu Z, bukan. Oke, kalau di sumbu Z itu nomor A-nya ya. Oke, berarti ini setengah MR kuadrat ya, ada di sana di poin H ya, setengah MR kuadrat ditambah pergeserannya nih. D-nya berapa? Pusat massa cincin kan di tengah. Berarti ini dari titik pusat ini ke sini berapa? L ditambah R. L-nya 2R, jadi 3R teman-teman. Oke, saya terus dulu deh. L tambah R dikuadrat. Setengah MR kuadrat ditambah M. Ini kan 3R dikuadratin jadi 9R. Nah, gitu kan. 9,5 ya. Berarti 9 ditambah setengah berapa? Dibagi 2, dikali 2 ya, per 2 boleh lah. 18/2 MR kuadrat. Oh sorry, ini 19 berarti ya, 19/2. Nah gitu ya. Ini I cincin. Sedangkan kita inginnya I sistem. Berarti kalau I sistem adalah 4/3 MR kuadrat ditambah 19/2 MR kuadrat. Nah, 4/3 aja ditambah 19/2. Oke. Saya butuh bantuan ini. Oke, kita pakai kalkulator teman-teman. 19 dibagi 2 tadi berapa? 9,5 ya. Jadi 9,5 ditambah 4/3. 4 bagi 3 itu 1,33 ditambah 9,5 tambah 9,5 10,83. Nah, jadi jawabannya 10,83 MR kuadrat. Nah, itu inersia sistemnya teman-teman. Nah, berarti kita langsung aja pakai hukum kekekalan energi mekanik ya. Di titik awal sebelum bergerak di sini nih, titik sini. Berarti yang kita tinjau itu adalah pusat massa, karena kan ini sistem. Nah, pusat massanya kita belum tahu teman-teman. Kita hitung dulu pusat massanya. Karena ini sumbu Y ya, pusat massanya kita YPM sama dengan M1 kali Y1 tambah M2 kali Y2 per
M1 tambah M2. M1 nya M, oke. Y1 tuh siapa, cincin lah. Cincin pusat masanya di mana? Pusat masanya di sini. Berarti berapa ini? Jarak dari sini ke sini. Berapa teman-teman? Ini R, ini 2R. Jadi 3R ya. M dikali 3R ditambah M dikali pusat massa batang di tengah-tengah di sini. Berarti R ya, karena panjangnya kan 2R, jadi R. Oke, dibagi M tambah M 2M. Coret M ya. Nah, jadi 4R dibagi 2R. Nah, jadi Y pusat massa titik yang menjadi titik setimbang atau titik gaya-gaya bekerjanya yang menjadi wakil dari massa ini itu adalah 2R. Berarti di sini teman-teman. Nah, di sini 2R ini kan dari sini 2R. Tuh, 2R. Berarti di sini 2R. Nah, gitu. Pusat massanya. Pusat massa. Nah, begitu. Nah, berarti kita akan tinjau yang bergerak itu adalah pusat massanya, teman-teman, dari sistem itu. Oke, kita langsung aja energi mekaniknya. Energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhirnya. Oke, energi mekanik awal di sini nih. Lihat, belum bergerak. Berarti punya apa? Punya energi potensial saja karena diam. Berarti MGH ya. Berarti M, atau saya tulis dulu inilah, UI ditambah KI sama dengan UF ditambah KF. UI-nya apa? MGH. Oke, ini 0. Nah, UF-nya dia berada di mana? Berada di bawah, teman-teman, di sini. Kan kita 0,0-nya di sini. Nah, ini teh ada di bawah gitu ya, kan berputar ke bawah. Nah, berarti dia bergeser, punya ketinggian si pusat massanya sebesar MG min H ya. MG min H ditambah bergerak dia setengah I omega kuadrat. Oke, M-nya M sistem, teman-teman ya. Oke, pindahin aja dulu. MGH-nya, H-nya apa? Pusat massanya ketinggiannya berapa? Pusat massanya ketinggiannya 2R. Jadi M G 2R. Oke, yang ini minus kesiniin jadi tambah MG sama ketinggian yang bawahnya 2R. Ini kan min 2R. Kesininya 2R juga. 2R. Oke. Sama dengan setengah I pusat massanya tadi ada tuh 10,83 mR kuadrat, omega kuadratnya kita cari. Oke, ini kan jadi 2 kalinya ya, 2 kali dari Mg 2R gitu kan, dengan setengah 10,83 mR kuadrat W kuadrat. M nya coret aja ya. Nah, M nya coret aja. Kemudian jadi 4GR, teman-teman ya, 4GR gimana ya? Oke, soalnya kan sudah ada, jadi saya hapus aja karena teman-teman udah punya soal. Oke, nah berarti ini jadi 4GR ya. 4GR sama dengan ini 10,83 per 2 dibagi 2 R kuadrat W kuadrat. Nah, R nya coret aja 1 ya. R kuadrat W kuadrat, R nya coret 1. Nah gitu. Jadi ini 4G. Gravitasi langsung aja 9,8 sama dengan 10,83 R nya mana tadi? R nya 0,150 ya teman-teman, kalau nggak salah 0,150 dibagi 2 dikali omega kuadrat. Berarti omega nya adalah berapa? Omega kuadrat berapa? 9,8 kali 4 39,2. Oke. Dibagi benda ini berarti 10,83 kali 0,150 bagi 2 0,81225. Nah, berapa? 39,8 dibagi ans 48,99 diakarin. Akar dari ans 6,9. Wah, bentar, ada yang salah.
Oh, ininya teman-teman. R-nya, sorry. R-nya berapa tadi? Oke, bentar. Saya cek dulu. R-nya 0,150 udah benar. R-nya. Oke, kayaknya ada yang salah di sini. Oke. 2 mg jadi 4 gr. Oke. 10 m-nya coret. R kuadrat coret. 10,83 kali R. R-nya 0,150 ya. R-nya 0,150 udah benar. Oke, bagi 2. Pengalinya udah benar belum? 10,83. 10,83. Oke, dikali R. R-nya kan coret 1. Oke. Dikali 0,150. 1,6245. Oke, bagi 2. 0,81225 udah benar teman-teman. 39,8 ini ya. 39,8 dibagi ini 48,99. 48,999. Nanti tinggal diakarin aja. Akar ini ya. Akar dari an tetap 0,9. Sedangkan ini kuncinya pengennya bukan itu. Bentar. Seperti ini. 2 mg. Oh, salahnya di sini teman-teman. Di sini kan M-nya ada 2 M teman-teman ya. Sorry. Karena kan masanya bareng-bareng. Tapi dia dicoret ya. Oh, gak apa-apa. Ini kan M tambah M. Jadi 2M nih. Gimana ya saya nulisnya? Oke, bentar. Di sini salahnya. Kalau yang M ini dia udah dari rumus itu ya. Nah, tapi kalau di sini M di sini kan dua-duanya berarti 2M. Karena masanya sama-sama 2 ya. Jadi nanti 2M G 2R gitu ya, ditambah 2M G 2R. Nah, itu maksudnya. Oke. Jadi kan jadi 4 ya. 4 mg 2r gitu. Jadi ini 8 nanti ya. 8 mgr gitu ya. Jadi 8 mg. 8 mgr sama dengan setengah ini 10,83 mr kuadrat y kuadrat. Nah, makanya m-nya coret. Nah, jadi kurangnya di sini adalah 8-nya. Di sini 8. Nah, ini kali 8. Nah, begitu. Jadi 8 kali 9,8. 8 kali 9,8 itu 78,4. Nah, berarti di sini. Di 78,4. Kalau ini udah benar ya. Berarti dibagi aja dengan 0,81225. 0,81225 ya. Itu sekitar 96,52. Oke. 96,522. Nah, berarti omeganya adalah akarin aja, akar dari an. 9,82. Nah, ini jawaban yang benar. 9,82 radian per sekon. Nah, itu teman-teman udah benar. Tadi salahnya masa di sininya kan gabungan dan M-nya sama. Jadi 2M gitu ya di sini.
Oke, beda sama M inersia di sini mah M-nya udah gabungan gitu. Udah penurunan rumus maksudnya di sini ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penyelesaian tutorial 5 di nomor 3. Dukung terus channel ini dan terus semangat, optimis untuk belajar fisika dasar. Sampai jumpa dalam waktu dan kesempatan. Salam berfisika.com. Dadah.